Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi analisis amonia atau NH3. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ternak ruminansia memiliki kemampuan dalam mencerna pakan kasar di dalam rumen dengan bantuan mikroba rumen. Di dalam rumen terjadi pencernaan fermentatif yang bersifat anaerob, yaitu pada pH sekitar 6,5 sampai 6,9. Kemudian produk dari pencernaan fermentatif yaitu berupa VFA dan NH3. Amonia merupakan sumber nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba. Oleh karena itu, konsentrasi di dalam rumen itu perlu diperhatikan. Konsentrasi optimum berkisar 85 sampai 300 mg per liter, setara dengan 6 sampai 21 milimolar. Di dalam rumen, protein pakan akan dipecah menjadi peptida dan asam amino. Beberapa dari asam amino akan dipecah menjadi amonia. Amonia diproduksi bersama dengan peptida dan asam amino yang akan digunakan untuk sintesis protein mikroba. Kadar amonia merupakan petunjuk antara proses degradasi dan proses sintesis protein mikroba. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada analisis amonia meliputi cawan Conway, cairan rumen, yaitu cairan rumen yang sudah ditetesi HGCl dan sebelumnya telah dilakukan sentrifugasi. Larutan Na2CO3 dan asam borat berindikator, H2SO4, buret, kemudian magnetic stirrer. Langkah pertama yaitu siapkan cawan Conway, kemudian diolesi dengan vaselin pada bagian bibir cawan. Perhatikan vaselin jangan sampai masuk ke dalam bagian cawan. Kemudian tutup cawan Conway pun diolesi dengan vaselin. Selanjutnya siapkan cairan rumen. Ambil 1 ml supernatan dan tempatkan pada salah satu ujung alur cawan. Dapat dilihat seperti gambar. Kemudian siapkan Na2CO3. Ambil 1 ml Na2CO3 jenuh dan tempatkan pada salah satu ujung alur cawan bersebelahan dengan supernatan. Na2CO3 jenuh dan supernatan tidak boleh bercampur. Selanjutnya, masukkan 1 ml larutan borat berindikator, kemudian ditempatkan dalam cawan kecil yang terletak di tengah cawan Conway. Setelah semuanya selesai, kemudian cawan Conway ditutup. Penutupnya harus rapat hingga kedap udara, kemudian larutan Na2CO3 dicampur dengan supernatan hingga merata. Pastikan asam borat yang ada di tengah itu tidak bercampur ikut ke dalam sampel. Ditunggu selama 24 jam dalam suhu kamar. Setelah 24 jam, cawan Conway dibuka, kemudian dilakukan titrasi dengan H2SO4. Asam borat berindikator dititrasi dengan H2SO4 di atas magnetic stirrer. Kemudian, perhatikan perubahan warnanya dari warna asal biru menjadi warna merah. Setelah itu, catat milih H2SO4 yang telah digunakan pada saat titrasi, kemudian masuk ke dalam rumus kadar NH3, yaitu milih H2SO4 dikali NH2SO4 dikali 100.
dibagi berat sampel dikali BK sampel. Jika sampel yang digunakan hanya sampel cairan rumen saja, bukan sampel dari hasil in vitro, maka tidak perlu dibagi berat dan BK sampel. Berdasarkan hasil analisis NH3 yang telah dilakukan pada cairan rumen yang telah diberi perlakuan ditetesi H2SO4, formaldehid, dan HGCl, berikut data hasil dari titrasi asam borat dengan H2SO4 0,0055N. Untuk sampel formaldehid itu mili H2SO4 yang digunakan 2,3 mili, untuk sampel H2SO4 2,5 mili, untuk sampel HGCl 3,7 mili. Nah, hitunglah berapa kadar NH3 pada ketiga sampel tersebut. Kemudian, bahas data dan buatlah dalam bentuk laporan dengan format seperti laporan pada praktikum biasanya. Kemudian, jangan lupa dilampirkan hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian, laporan diupload pada pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.